Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan saya Ciwiwi di channel Cerita Uti Dewi Tadabur Alam. Kali ini saya akan menceritakan pengalaman saya dalam keadaan puasa. Saya ada di Machu Picchu. Puasa di sana sangat seru loh. Apa keseruannya? Tonton saja di channel saya Cerita Uti Dewi Tadabur Alam. Jangan lupa subscribe dan komen juga, like juga, dan share videonya ya kepada orang-orang, siapa tahu ada yang membutuhkan pergi ke Machu Picchu dalam keadaan puasa juga. Sejak muda saya bercita-cita ingin pergi keliling dunia untuk tadabur alam, menikmati keindahan ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa. Gak pernah terbayangkan akhirnya bisa sampai juga ke salah satu dari 7 keajaiban dunia yang nun jauh di sana di Amerika Latin, letak persisnya di kota Peru, yaitu Machu Picchu, kurang lebih tahun 2019 di bulan April. Pada saat tengah bulan puasa, kami pergi berenam, 5 wanita dan 1 laki-laki. Betapa bahagia dan bersyukurnya saya akhirnya bisa pergi ke tempat yang sangat jauh tersebut. Terima kasih ya Allah atas kesempatan yang telah Kau berikan kepada saya. Perjalanan panjang kami tempuh dalam waktu total general 42 jam, yaitu Jakarta Kuala Lumpur karena meeting point kami di Kuala Lumpur. Kami tempuh dalam 1,5 jam, kemudian transit 5 jam kami di Kuala Lumpur, kemudian kami naik KLM Royal Dutch Airlines 13 jam menuju Amsterdam di Bandara Schiphol, transit 5 jam di sana, kemudian dari Bandara Schiphol kami menuju Quito, Ekuador, kami tempuh dalam waktu 11 jam dan transit di sana 5 jam, kemudian 1,5 jam Quito, Peru. Transit 5 jam di Bandara Quito, kami pakai kesempatan tersebut untuk keluar bandara. Kami berenam menyewa mobil untuk mendatangi Tugu Peringatan Lintang 0, Lintang Utara, Lintang Selatan yang ada di Amerika Selatan yang kebetulan letaknya di Ekuador. Garis khatulistiwa tersebut di Tugu Peringatan 0 titik di Ekuador, Quito, namanya adalah Ciudad Mitad del Mundo yang artinya di tengah kota dunia. Hari berikutnya di Kota Lima kami berkesempatan mendatangi kedutaan Indonesia yang berada di Kota Lima. Teman-teman juga akhirnya bisa beribadah di Kota Lima, di suatu gereja yang ada di Kota Lima. Kami sempat berfotoria di depan gedung-gedung pemerintahan di Kota Lima. Dari ibu kota Peru, Kota Lima, kami naik pesawat menuju Cusco. Dari Cusco, kami naik kereta api menuju Aguascalientes. Stasiun di region Cusco namanya Ollantaytambo. Dari stasiun Ollantaytambo menuju Aguascalientes kami tempuh dalam waktu 1,5 jam. Dan kebetulan hotel yang kami tempatin persis berada di depan rel kereta api. Kamar yang saya tempatin di hotel tersebut kebetulan begitu buka jendela, sungai Urubamba tampaklah dengan penuh bebatuan. Machu Picchu merupakan simbol kerajaan Inca yang paling terkenal, dibangun sekitar tahun 1450. Tetapi 100 tahun kemudian ditinggalkan karena kedatangan bangsa Spanyol. Machu Picchu dibangun dengan gaya Inca kuno, dengan tumpukan batu tembok yang berpelitur. Sempat hilang ratusan tahun sisa-sisa bangunan tersebut dan ditemukan kembali oleh Hiram Bingham, arkeolog Amerika pada tahun 1911. Terletak di lereng daratan pegunungan Andes dengan cekungan Amazon. Layaknya tembok raksasa di sepanjang tepi barat Amerika Selatan, turut menyimpan jejak-jejak peradaban kuno yang pernah eksis di abad ke-15. Berada di atas lembah Urubamba,
Puncak Tua dalam bahasa lokal ini terletak di atas ketinggian 2.430 meter di atas permukaan laut. Lokasinya sering tertutup awan. Dahulu keberadaan Machu Picchu ini sangat dirahasiakan kepada siapapun oleh penduduk lokalnya yang hanya diwariskan turun-temurun sebagai sebuah cerita legenda yang disakralkan pada zamannya. Sebetulnya, sebelum Hiram Bingham datang, ada seorang non-Peru yang menjarah habis sisa-sisa artefak tersebut pada tahun 1867, yaitu Augusto Erbem, orang Jerman yang mempunyai perkebunan dekat Machu Picchu. Sebagian besar kondisi Machu Picchu sudah direkonstruksi agar bisa memberikan gambaran bagi para wisatawan. Kompleks Machu Picchu jadi salah satu keajaiban dunia pada tahun 2007 dan jadi situs warisan dunia UNESCO pada tahun 83 dan jadi andalan wisata untuk datang ke Peru. Di Machu Picchu biasanya kita temui binatang yang seperti domba di Indonesia atau kambing, yaitu lama dan alpaka. Bulu-bulu daripada lama atau alpaka sebagai wool sangat mahal. Sebetulnya kita datang di Machu Picchu, kalau sedang beruntung kita bisa menemukan binatang-binatang tersebut yang sedang mencari rumput. Machu Picchu dibangun oleh kaisar suku Inca bernama Pachacuti. Gerbang masuk Machu Picchu namanya Llactapuncu. Semua bangunan-bangunan di Machu Picchu ini dibangun tanpa tambahan semen atau apapun, jadi hanya tumpukan batu-batu. Machu Picchu di sekitaran pegunungan Andes relatif susah air. Kadang ada orang yang menyebut Machu Picchu sebagai Cordillera de Vilcabamba. Machu Picchu sebagai tempat peristirahatan kekaisaran Inca. Arti Machu Picchu adalah gunung tua. Di belakang latar Machu Picchu berdiri puncak Huayna Picchu yang menjulang bak kerucut sehingga menambah keindahan daripada Machu Picchu jika kita mengambil foto-foto dari arah manapun. Setelah puas menikmati Machu Picchu, saya dalam keadaan puasa tidak terasa lapar maupun haus karena saking saya terharu dan bangga saya bisa berada di tempat yang sangat terkenal ini. Selamat siang dari Machu Picchu. Grandy sekarang lagi di Peru dan lagi mengunjungi salah satu keajaiban dunia saat ini. Sekarang Grandy punya teman atau teman trip, itu Ibu Dewi. Yang mana Bu Dewi ini survive udah berapa tahun, Bu? 58 tahun. Jadi Ibu Dewi ini bisa survive dan nyampe Machu Picchu kan dalam keadaan puasa. Ya, jadi kira-kira apa Bu yang bisa dikasih semacam apa ya, kiat-kiat tips trik biar bisa sampai di sini dalam keadaan puasa? Alhamdulillah, saya bisa dalam keadaan puasa karena saya minum Anda jadi sedih. Saya sudah nanti ya kurma. Jadi setiap sahur saya makan 3 kurma, begitu buka puasa saya makan 3 kurma juga. Jadi saya bisa naik ke setinggi ini, bisa dilihat setinggi ini. Alhamdulillah. Kemudian juga saya minum air putih yang banyak. Kemudian olahraga, ya paling jalan kaki itu aja. Jalan kaki itu aja. Udah nggak ada persen yang lain? Kadang minum vitamin. Menurut gimana? Menurut Ibu, Machu Picchu gimana? Bukan main bagus sekali, tadi pengen nangis ya. Oh gitu. Oke. Siap. Terima kasih Bu Dewi untuk testimoninya. Gimana cara bisa sampai di Machu Picchu dengan puasa ya. Terima kasih. Salam dari Machu Picchu, Peru. Dari Machu Picchu kami turun menggunakan bus kembali ke arah Aguascalientes. Kemudian dari sana naik kereta api kembali untuk menuju Cusco. Ada apa di Cusco? Tunggu cerita selanjutnya. Saya minum teh
hijau di Cusco yang ternyata adalah daun ganja. Terima kasih. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Chime. Nah, itulah teman-teman pengalaman saya Ciwiwi di Machu Picchu dan pengalaman saya menginap di kota Aguascalientes di tepi sungai yang penuh bebatuan. Nginapnya saya di situ dan tunggu cerita saya selanjutnya. Bagaimana saya pulang dari Machu Picchu, saya menginap di Cusco dan saya meminum teh hijau yang ternyata itu adalah daun ganja. Dan jangan lupa sekali lagi saya ingatkan subscribe-nya, like-nya, komennya, dan share-nya. Terima kasih.